Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dari 12 nomor absen 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet saling tegak lurus. Dan ini teori Maxwell. Jika perubahan medan magnetik dapat menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Dan ini sifat gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat bersamaan. Medan listrik dan medan magnet memiliki harga maksimum dan minimum pada saat dan tempat yang sama. Yang kedua, gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan, tidak dapat disimpangkan dalam medan listrik maupun medan magnet, merambat dalam arah garis lurus. Yang ketiga, arah E dan B saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami 1. Refleksi, pemantulan, refraksi menjadi pembiasaan, interferensi menjadi perpaduan, difraksi menjadi lenturan atau hamburan, polarisasi menjadi pengkutupan. Dan ini cepat rambat gelombang hanya dipengaruhi oleh sifat kelistrikan, permitivitas listrik. 2. Sifat kemagnetan, permeabilitas magnetik. Jika nilai permitivitas dan permeabilitas kita substitusikan ke dalam persamaan di atas, maka panjang gelombang dan frekuensi. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dinyatakan dengan panjang gelombang dan frekuensi, di mana C sama dengan lambda kali F. C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, lambda sama dengan panjang gelombang, F sama dengan frekuensi. Dan ini sumber radiasi elektromagnetik. 1. Sinar matahari mengandung ultraviolet dan inframerah. 2. Peralatan las menghasilkan pancaran sinar ultraviolet. 3. Telepon seluler atau HP menghasilkan gelombang elektromagnetik, biasanya sinar mikro. 4. Pesawat televisi menghasilkan gelombang elektromagnetik, radio dan TV. 5. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. 6. Komputer, monitor komputer, microwave, alat laser, antena transmisi telepon seluler atau antena pemancar radio atau satelit bumi, unsur radioaktif. Dan ini spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang radio dan televisi. Gelombang radio mempunyai frekuensi berkisar antara 10 kHz sampai dengan 1 GHz. Gelombang radio dan TV. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat pengantar. Gelombang TV mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada gelombang radio. Gelombangnya merambat lurus dan tidak dipantulkan atmosfer bumi, sehingga diperlukan relay. Manfaat untuk komunikasi radio. Gelombang radio MF dan HF. Untuk komunikasi satelit, gelombang radio UHF dan VHF. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang ini digunakan untuk alat komunikasi, peralatan masak, dan radar. Pada radar, radio detecting and ranging yang bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik adalah antenanya. Yang ketiga, gelombang inframerah. Sinar ini banyak digunakan untuk memotret permukaan bumi dari ruang angkasa maupun pada saat suasana berkabut dan gelap, untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Perhatikan jika sebuah objek dipotret dengan menggunakan kamera yang peka dengan sinar inframerah. Cahaya tampak, sinar yang membantu penglihatan dan berada pada daerah dengan frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang antara 430 nm sampai 690 nm. Mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 nm sampai 700 nm, meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 sampai 780 nm. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi antara 10⁻15 Hz hingga 10⁻16 Hz, juga disebut gelombang pendek, short wave. Untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, menyuci hamakan ruangan sakit. Berikut instrumen-instrumen pembedaan, memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. Beberapa hewan, termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah, dapat melihat hingga mencapai hampir ultraviolet. Banyak buah-buahan, bunga, dan benih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan penglihatan warna manusia.
Sinar X, radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 10 nm ke 100 pm, frekuensi dalam jangka 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis medikal dan kristalografi. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya, serta digunakan memeriksa barang-barang di bandar udara atau pelabuhan. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz, dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil pada proses reaksi inti. Dan ini manfaatnya. Dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker. B. Dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, bahan makanan kaleng. C. Untuk pembuatan varietas tanaman panggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. D. Untuk mengurangi populasi hama tanaman. E. Untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. F. Untuk sistem penurut aliran suatu fluida. Dan ini bahaya radiasi elektromagnetik. 1. Ultraviolet dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen ultraviolet tipe B dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung menerus dalam jangka lama dapat memicu kanker kulit. Ultraviolet tipe A menyebabkan garis-garis wajah dan kerut atau keriput, noda gelap, dan melanoma. Sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Pulsa microwaves dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak. 3. Radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian HP bisa menyebabkan kanker otak, kerusakan sel saraf, menurunnya atom, bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. 4. Dampak negatif HIV sehubungan dengan radiasi elektromagnetik. Keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. Yang kelima, dapat menyebabkan kemandulan. Yang keenam, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Sekian, terima kasih. Bila ada kata salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.